Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini, hari Minggu setelah Pentakosta, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang merupakan salah satu dogma gereja Katolik yang hendak menjelaskan bahwa ada satu Allah tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah salah satu dogma yang selalu menjadi topik perbincangan dari berbagai pihak dan agama-agama lain. Penganut agama Yahudi dan Islam misalnya memandangnya sebagai ancaman bagi iman akan keesaan Allah. Padahal dogma ini ada di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian menyebut peran roh dan firman Allah. Dikatakan di sana bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air samudra, dan firman diucapkan untuk menjadikan semua yang hendak diciptakan. Karena itu tidak heran di dalam perjanjian baru Santo Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Selain itu, di dalam kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat bagaimana peran Allah Tritunggal di dalamnya. Allah Bapa berperan selama perjanjian lama. Kemudian Yesus yang adalah Allah Putra berperan di awal perjanjian baru, dan setelah Yesus naik ke surga, Allah Roh Kudus datang yang ditandai lewat peristiwa Pentakosta yang kita rayakan minggu lalu. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan Allah Tritunggal dalam terang kasih-Nya. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan kesaksian Nabi Musa tentang kasih Allah. Ia mengatakan, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kasih itu bukan sekedar wacana. Di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri mengatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu artinya wujud nyata dari kasih Allah itu ialah kedatangan Allah Putra ke dunia dan menyelamatkan manusia lewat salibnya. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus meyakinkan kita bahwa kasih itu senantiasa menyertai kita. Kasih Allah itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ia mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selain itu, ia mengharapkan agar kasih itu juga dihidupi dalam hidup kita semua, para pengikut Kristus. Ia mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, ketiga bacaan hari ini memperlihatkan kualitas kasih dari Allah Tritunggal. Dalam arti tertentu, tiga yang adalah satu itu dikarenakan oleh kasih. Kasih Allah itu menyatukan dan membentuk persekutuan kasih. Karena itu, dogma Allah Tritunggal harus diimani dalam kehidupan nyata dengan cara mewujudkan persekutuan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, komunitas, ataupun gereja secara keseluruhan. Komunitas kasih Allah Tritunggal ini memperlihatkan sebuah spirit yang terdapat di dalam sebuah semboyan
dari negara kita ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai umat Katolik, kita pun harus menghidupi relasi kasih ilahi ini di dalam keluarga komunitas kita masing-masing. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu artinya relasi kasih ilahi dari Allah Tritunggal meneladankan suatu cara mencintai yang menuntut pengorbanan yang sempurna. Karena itu, di dalam hidup kita pun berusaha mencintai orang seperti Allah mencintai kita, yang tanpa penghakiman, hukuman, bahkan penilaian. Karena justru bukan manusia suci yang diselamatkan oleh Allah, tetapi manusia yang berdosa. Cara kita memandang manusia haruslah menyerupai Allah, bagaimana Allah memandang kita atau memandang manusia yang lain. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dalam arti tertentu, kita harus beriman dan percaya dalam hati serta pikiran bahwa dengan kasih-Nya Allah Tritunggal selalu menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.